Hai guys, Bode hari ini aduh banyak kerjaan di rumah guys. Ini Bode mau ngepel tuh, tapi yang di atas sudah selesai. Bode mau ngepel yang di bawah guys. Aduh, kerjaan tuh banyak banget guys. Jadi Bode tuh libur 2 hari. Semua harus dibersihin nih. Ini buat ngepel guys. Jadi ya beginilah guys, kalau di rumah aduh capek banget ngerjain ini itu. Aduh, ini semua WC harus dibersihin guys. Tuh ini di bagian WC guys. Mau dibersihin semua. Bode nyambi yo guys, harus dipel guys. Itu aduh, kerjaan rumah tuh aduh capek guys. Tapi mau nggak mau Bode harus ini guys, harus ngerjain, karena siapa lagi guys yang disuruh kalau nggak Bode sendiri gitu. Guys, ini airnya mau tak basahin dulu. Kok airnya itunya apa namanya, ember. Bodoh pakai ember untuk ngepel. Aduh, ini ngepel beneran nih guys. Jadi biasanya Pak Lek yang ngepel. Sekarang Bode ngepel kamar mandi itu udah tak siapin semua. Guys, tak sambung. Guys, nyambung ini guys. Jadi Bode udah beres-beres ini ngepel semuanya. Jadi bisa dilihat sini guys, peralatan. Aduh, Bode jadi duduk menggos-menggos. Ngepel guys, ngepel. Peralatan untuk bersihin WC itu banyak sekali guys ya. Untuk WC-nya itu juga perlu perawatan. Jadi WC itu juga harus dibersihkan sama banyak ini guys. Ini Bode berangkang karena ngepel guys. Tuh, ini WC-nya saya lihat ya guys. Tuh, ini harus digosok benar-benar apa ya, intensif ya guys ya, karena ini kan kita duduk selalu di sini ya. Nih tutorial cara bersihkan WC. Tapi udah selesai guys, karena Bode udah selesai. Ini Bode mbak menggos-menggos. Nah sekarang bisa dilihat di sini, Bode tinggal bersihin lantainya guys, karena lantainya tadi Bode sudah pel semua ya. Ini semua harus pakai guys, pakai tangan, karena aduh, kalau nggak pakai tangan itu nggak bersih. Nah ini obatnya guys. Ini yang di luar ini kayu ya guys, ini laminat. Laminat ini bersihinnya harus pelan-pelan, karena tidak boleh terlalu kering dan juga tidak boleh terlalu basah. Jadi harus benar-benar bersih gitu guys, karena si laminat ini kalau terlalu basah guys cepat rusak ya. Dan dia ini nggak bagus lah guys karena basah ya. Ini Bode bersihin pintunya dulu. Aduh, kerjaan rumah itu banyak guys. Jadi Bode di sini harus bersihin lantai. Ini guys, alatnya ditaruh ya, jangan terlalu banyak ya guys, karena ini juga obat. Nah ini laminat ini memang susah guys untuk merawatnya, jadi harus pakai tangan, karena kalau enggak itu guys laminatnya tuh bakal rusak. Jadi nggak boleh pakai terlalu banyak air, nggak boleh terlalu kering. Jadi harus
apa basah dikit tapi jangan terlalu basah gitu loh guys. Ya ini Mbok De harus merangkang begini karena kalau nggak merangkang ya nggak mungkin guys, nggak mungkin bisa gitu ya. Mbok De jadi tuh kelihatan guys ada banyak kotoran gitu ya. Maksudnya bukan kotoran sih guys, beleduk. Jadi banyak beleduknya. Jadi itu harus benar-benar ngepelnya satu-satu guys. Nah ini Mbok De beruntung karena apa namanya, mukanya Mbok De nggak getok sepuro nih guys. Jadi ini kan untung nggak terlalu besar guys. Jadi cara bersihinnya tuh nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak, tapi tetap aja kan harus dibersihkan dan itu perlu waktu. Dan untung rumahnya Mbok De itu nggak besar gitu loh ya. Jadi ini tutorial cara membersihkan apa namanya, bukan ubin tapi laminat guys, laminat yang dari kayak kayu gitu ya guys. Ini Mbok De mau terus no keringetan sampai berotos ini sih guys. Nah gini guys, hari ini Mbok De bersih rumah. Aduh capek Mbok De istirahat guys, karena bersihin rumah ini guys harus dilimet gitu ya, karena ya itu tadi ubinnya Mbok De itu laminat seperti yang di belakang Mbok De kelihatan ya. Laminat itu harus dirawat dan tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering ya. Jadi Mbok De di sini hati-hati dan semuanya itu harus pakai ininya guys, kayak spesial buat laminat gitu ya. Nah jadi ini bener-bener dari pojok ke pojok Mbok De sampai menggos-menggos, capek guys, keringetan. Soalnya guys apa, bersihin rumah ini Mbok De nggak setiap hari, dan Mbok De biasanya kalau yang semuanya komplit dibersihin gitu ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali guys. Tapi yang hari-hari biasa gitu bersihin sebisanya gitu ya. Kalau nyedot-nyedot itu seminggu sekali. Nah, jadi itu aja Mbok De selalu kerjasama dengan Pak Lek gitu ya, karena Mbok De sendiri nggak bisa guys, karena ya Mbok De ini orang yang kerja. Jadi Mbok De nggak mungkin gitu bisa bersihin rumah terus, dan Mbok De nggak mungkin gitu apa rumah ini dibersihin sendiri gitu loh. Memang rumah ini nggak besar guys ya, tapi kalau diikutin ya harus dibersihin semuanya itu ya, jadi banyak kerjaannya ya. Ini karena di Jerman itu kebersihan standar ya guys ya. Jadi apa, kita sudah biasa hidup di sini tuh bersih, lingkungannya bersih. Jadi kalau kita mau hidup semaunya itu juga nggak bisa guys ya. Jadi bukannya Mbok De sok gitu ya, sok pinter, sok tahu, enggak guys. Karena Mbok De ini juga sering ada tamu, tapi bukan karena tamunya aja guys. Dan di sini bersihin rumah itu hal yang biasa. Jadi rumah bersih itu juga hal yang biasa. Jadi rumah itu benar-benar harus dirawat ya. Cara perawatannya gimana guys? Ya itu tadi harus dibersihkan ya. Dan peralatannya pembersih itu juga banyak guys ya. Kayak untuk WC sendiri itu ada obatnya ya. Bukan obat sih, apa namanya, untuk nyikat WC itu ada ininya sendiri guys. Dan kita nggak bisa pakai air seperti di kita gitu guys, disemprot sama air gitu, enggak guys. Kita semuanya di sini harus hati-hati, semuanya harus pakai tangan, nggak boleh disemprot begitu. Tapi ya cara-caranya tuh ada guys untuk bersihin rumah ya. Mbok De punya sarung tangan, jadi kalau nggak mau pakai tangan langsung karena takut kena obat atau kena apa namanya air, itu bisa pakai sarung tangan guys. Tapi Mbok De itu orangnya ribet,
Kalau pakai sarung tangan itu mungkin kalau di kerjaan aja ya, karena di kerjaan tuh diharuskan gitu ya. Maksudnya kita ngerjain segala sesuatu diharuskan. Cuma nggak semua gitu loh guys ya. Nah sedangkan di rumah ini kan nggak diharuskan, tapi ada orang yang takut kena obatnya lah, kena ininya guys, apa namanya, karena pembersih itu juga keras guys, bisa apa namanya, kulit kita jadi kering, jadi rusak gitu kan. Nah jadi pakai sarung tangan tuh lebih aman gitu kan. Cuma ya itu guys, apa, memang harus benar-benar pandai-pandai bersihin rumah. Jangan sampai rumah itu kotor gitu guys. Jadi kita di sini pun sudah belajar kalau bisa pakai segala sesuatu jangan berantakan, jangan ngotorin rumah biar nggak terlalu banyak kerjaan gitu ya. Jadi bersihin rumah ini salah satu pekerjaan yang buat Mbok De membosankan gitu ya. Tapi mau nggak mau itu harus guys, karena ya kalau kita tinggal di rumah ini harus dibersihin guys. Kalau nggak bayar pembantu gitu ya. Nah sedangkan pembantu di sini per jam guys bayarnya ya. Nah per jam itu juga mending kalau orangnya mau kerja beneran gitu ya. Ada orang yang datang mereka cuma ngitung uangnya aja gitu. Entah dia ngerjainnya bener apa enggak, pokoknya dia beberapa jam itu harus dibayar gitu kan. Nah jadi daripada kaku hati ya udah biar Mbok De berangkang Mbok De kerjain sendiri semua gitu. Sik guys, ada telepon. So guys, sekarang Mbok De sudah selesai bersih-bersih. Hari ini Mbok De banyak bersihin lantai guys. Jadi di luar dari atas sampai ke bawah Mbok De udah bersihin. Jadi hari ini Mbok De banyak bersih-bersih. Sekarang Mbok De sudah selesai, Mbok De barusan nyantai makan mangga guys ini. Tuh. Wes entek tapi guys. Udah mau habis tuh. Sebenarnya pengen makan rujak guys, tapi males bikinnya. Jadi dimakan gitu aja. Iya guys, jadi tadi banyak banget yang Mbok De harus bersihin gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah guys, saat ini Mbok De sudah tenang. Lantai itu penting guys, karena kita kan sering sekali di rumah itu nyeker gitu kan. Jadi perlu juga apa, kebersihan. Dan Mbok De selain bersihin gitu guys, setelah itu Mbok De pakai ini loh, apa namanya, ya kayak pewangi gitu guys, jadi itu seger gitu. Jadi Mbok De bersihin lantai yang dari luar itu, yang di luar maksudnya, dari atas ke bawah itu juga nggak setiap hari, nggak setiap minggu guys. Itu pokoknya kalau kotor dibersihin gitulah. Kalau nggak kotor paling Mbok De itu sedotin, sedikit dipel, 1 bulan sekali cukup gitu. Karena itu hanya tangga ya. Ya walaupun tangga memang harus dibersihin guys, karena kalau nggak dibersihin ya itu tadi nggak bagus lah guys ya. Jadi kebersihan memang di sini itu standar, jadi nggak harus apa namanya berlebihan, tetapi harus bersih gitu ya. Jadi ya yang penting Mbok De bersihin lah gitu. Jadi nggak harus berlebihan. Ada orang yang bersihin rumah sehari 2 kali gitu ya, ngepel sampai stres gitu bawaannya guys ya. Kayak cuci tangan aja harus, aduh jangan sampai ada nyiprat-nyiprat gitu. Nah itu Mbok De nggak bisa guys. Mbok De harus bebas gitu loh. Jadi mau mandi, mau cuci tangan. Jadi ada orang gitu guys, dia kerjanya bersihin rumah aja, cuma dia stres juga gitu. Kalau ada tamu dia selalu bilang sama tamunya, hati-hati ya cuci tangannya, jangan sampai nyiprat-nyiprat gitu. Nah kayak gitu Mbok De nggak bisa guys. Apalagi kalau lagi ada tamu, aduh Mbok De bebas gitu. Jadi tamu di rumah Mbok De itu bebas. Jadi Mbok De nggak pernah bikin peraturan apa-apa.
Yang mau nginep ya monggo, bisa tidur di sofa atau Mbok De bikin apa namanya kasur yang dipompa itu guys ya. Jadi semuanya itu tidak masalah gitu. Mbok De nggak terlalu membuat peraturan, yang penting kenyamanan gitu guys ya. Nah itu prinsipnya Mbok De. Mbok De yang penting nyaman gitu guys ya. Jadi terima kasih guys yang sudah menyimak videonya Mbok De. Video bersihin WC dan lantai sampai Mbok De aduh dengkulnya loro. Aduh sampai sekarang butongnya pun loro guys, karena ya tadi jengking-jengking semuanya harus dibersihin. Jadi boleh dibilang tutorial cara membersihkan lantai laminat guys ya, di Jerman. Tapi aku nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana ya guys ya. Kalau di sini seperti itu guys. Jadi itu cara bersihnya tuh nggak boleh terlalu basah, juga harus sedikit basah gitu ya. Dan itu ada alatnya sendiri gitu ya guys ya. Jadi inilah tutorial dari Mbok De, dan terima kasih yang sudah menyimak ya guys. Ketemu lagi di video berikutnya guys. Jangan bosan-bosannya dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia guys, karena hidup ini harus dinikmatin ya. Positive thinking itu penting guys ya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan. Oke, terima kasih guys sekali lagi yang selalu mengikuti cerita kehidupan Mbok De di Jerman ini guys, bersama Berondong Bule. Oke, I love you guys. Bye bye.